Saya bacakan dulu susunan acara sebagai berikut, yaitu pembukaan, acara kedua baca doa. Ya, persilakan Pak Duroji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan budaya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkan kami untuk menguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Rindang Luhur ini ditetapkan sebagai kampung tangguh karena beberapa alasan, yaitu yang pertama tangguh dalam COVID-19, kemudian juga kami tangguh dalam ketahanan pangan, kami juga tangguh dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban, kemudian kami juga tangguh dalam kebersihan, hijau bersih sehat, yaitu yang kelima tangguh dalam hal bebas penyalahgunaan narkoba. Untuk itulah beberapa alasan kenapa lingkungan Bumi Rindang Luhur ini ditetapkan sebagai kampung tangguh. Bapak Ibu hadirin, ini ada kesempatan tadi sore sudah keluar Perwali nomor 38. Izin Pak Nono saya sekilas menyampaikan Perwali 38 tahun 2020 ini mengatur kehidupan kita di masa pandemi ini. Diundangkan tanggal 3, sosialisasi 10 hari, berlaku tanggal 13 efektifnya. Intinya adalah wajib pakai masker di tempat umum. Pertama, pada dasarnya khususnya Koramil Samarinda Seberang mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi contoh untuk kampung-kampung yang lain. Kemudian yang kedua, saya sangat berapresiasi di mana warga sini sepenuhnya juga mendukung kegiatannya. Mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa berjalan mungkin ke kecamatan lain, kampung lain, bisa jadi contoh untuk kota Samarinda. Saya sangat bangga sekali mendengarkan Kampung Tangguh ini. Pilihan dari Kota Madia Provinsi Kalimantan Timur, baru salah satunya ini yang terdaftar Kampung Tangguh. Tangguh dari segalanya, terutama pimpinan kami, adik kami Saiful di sini menetapkan Kamtipmas yang kondusif di wilayah Kampung Tangguh ini bersama rekannya Babin Kamtipmas. Ini salah satu kebanggaan bagi kami, di sini terhindar dari narkoba dan kejahatan-kejahatan lainnya. Dan kita sekarang ini memang ditimpa musibah bencana dunia yang bisa dikatakan, bukan hanya kita Indonesia yang sekarang kita sedang hadapi. Malam hari ini kegiatan kita ini sosialisasi kegiatan-kegiatan yang kita hadapi sekarang. Dengan vaksinnya Pak Dokter dan kita semua ini saling menghimbau untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, apa yang disampaikan Pak Camat tadi. Kita saling berantai, jangan hanya satu, jangan hanya dokter. Semua kita saling mengingatkan sesama teman. Intinya tadi kuncinya pakai masker, selalu cuci tangan. Kita jaga diri. Pertama kita yang tahu kita yang sakit. Kalau kita sudah merasa sakit, cepat-cepat berobat ke puskesmas. Kita yang tahu, bukan rekan kita. Jadi sangat utamakan dulu keselamatan diri kita. Pertama sekali kita selamatkan diri kita, itu nanti baru ke rekan lain, ke rumah, ke anak kita, saudara kita di rumah. Ketika Bapak Ibu memakai masker, pertama, kalau Bapak Ibu adalah orang yang pro kesehatan, maka Bapak Ibu adalah orang yang menjaga diri sendiri, kemudian menjaga kepada keluarga dan orang lain. Yang kedua, apabila Bapak Ibu termasuk yang golongan mempercayai kontroversi atau konspirasi, maka anggap saja memakai masker adalah sedekah bagi saudara Bapak Ibu. Ada COVID, tidak ada COVID, Bapak Ibu tetap bersaudara. Saudara jauh, tetangga, Nabi kita berkata, tetangga adalah saudara. Makanya ketika Bapak Ibu memakai masker, apapun yang Bapak Ibu pikirkan tentang COVID, itu adalah sedekah. Seandainya di sebelah Bapak Ibu adalah orang yang mempercayai COVID, maka ketika Bapak Ibu memakai masker, maka Bapak Ibu memberikan rasa aman buat mereka. Nah, itu penting sekali, karena yang disebut kampung tangguh adalah kampung yang memberikan rasa aman, ya kan Pak ya, kepada warganya.
Nah, bagaimana cara memberikan rasa aman kepada warganya adalah ketika selain dari kriminalitas juga dari kesehatan. Paling gampang pakai masker. Mudah sekali. Hanya menutup ini kita sudah memberikan rasa aman. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak tidur. Pasti Dia akan mencatat setiap amal usaha kebaikan kita. Walaupun kita tidak mempercayai adanya COVID, tapi ketika kita memakai masker, maka itu adalah sebuah ikhtiar. Bukan untuk Bapak Ibu, tapi untuk yang mempercayai. Satu saat Allah akan menggantinya, Tuhan yang Maha Kuasa akan menggantinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Gejala dari COVID ini saya sampaikan sekalian di sini adalah satu, pertama batuk. Batuknya sangat mengganggu sampai tidak bisa tidur. Kemudian tentu khasnya demam. Kemudian ada sakit tenggorokan, ada gejala flu, meler, bersin dan sebagainya. Ada sakit kepala, yaitu merupakan salah satu gejala. Sehingga kita bisa mewaspadai. Tidak berarti yang sakit itu lantas COVID, tapi kita di musim pandemi ini harus mewaspadai segalanya. Bapak Ibu ada yang nanya, suplemennya apa? Vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Ya, C, D, E. Yang ketiga adalah kebersihan. Nah, kebersihan ini termasuk dari diri dan dari lingkungan. Bersyukur alhamdulillah bersama di wilayah kerja Ibu Lurah, RT-nya selain di Rindang Luhur juga di RT lain juga aktif melaksanakan disinfeksi lingkungan. Bu Lurah juga mungkin sudah membagikan alat-alat disinfeksi. Itu bagus juga dilaksanakan terutama di tempat-tempat publik, misalnya di jalan dan sebagainya. Pada intinya semua dalam arti berjalannya hal itu yang paling pokok ternyata adalah masalah administrasi. Nah, administrasi inilah yang kelabakan kita. Akhirnya saya koordinasi dengan Pak RT, baik-baik dengan strukturnya. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu semua yang ditunjuk, yang dicatat di sini, saya mohon maaf sebetulnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi betul menurut Pak RT, Bapak Ibu semua adalah yang tangguh dalam hal bekerja sama dalam menuju Kampung Tangguh ini. Yang paling utama adalah standar operasional perlu dibuatkan terlebih dahulu. Ya, SOP-nya bagaimana, portal. Nah, itu untuk menghalangi daripada orang keluar masuknya, khususnya orang yang daripada luar kota atau orang-orang yang notabene bukan orang kampung sendiri. Itu perlu diindikan, Pak. Ya, karena seperti Bu Dokter sampaikan, di Harapan Baru ada berapa, Pak? Ada 8. Di LJI ada 8. Loh jangan ilir, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, dan menurut Pak Camat, di tetangga kita perumahan apa, Pak? 4 komplek perumahan ada masing-masingnya 1. Itu perlu ketahui. Di sini alhamdulillah.